Wala talmizu anfusakum. Ada satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau mengejek dirimu sendiri. Janganlah engkau melukai perkataan-perkataan lisanmu kepada dirimu sendiri. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan satu pendidikan kepada setiap kita para hambanya, sayangi dirimu. Cintai dirimu sendiri. Karena sebelum orang lain mencintai dirimu, adalah dirimu sendiri yang akan memunculkan kecintaan terhadap dirimu sendiri. Biasanya kita, Pak, kalau sudah mendapatkan satu kesempatan yang kita tidak mampu memaksimalkan kesempatan tersebut, kita kadang-kadang suka mengatakan kepada diri kita, bodohnya saya. Itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ dikatakan, wala talmizu anfusakum. Janganlah kau mencela, mencaci maki dirimu sendiri. Apapun yang telah engkau lakukan dan itu kurang memuaskan atas dirimu, maka jangan berikan penilaian terhadap diri kita sesuatu yang buruk. Seharusnya aku tidak melakukan ini, bodohnya aku, tak terkendalinya aku. Kendatipun betul, sesungguhnya masih ada potensi kita yang masih tersimpan, namun tidak terkeluarkan. Tapi tidak boleh ada ucapan-ucapan dari lidah kita yang menghunjam diri kita sendiri, hati kita sendiri. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah menutup rapat-rapat semua aib yang telah dilakukan oleh siapapun hambanya. Kebencian Allah akan berlipat ganda apabila ada seseorang yang dengan mudahnya, lidahnya, entengnya menyebutkan satu persatu aib yang sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanabazu bil alqab. Tidaklah boleh kita memanggil seseorang dengan panggilan-panggilan yang tidak diperkenankan oleh orang yang kita panggil, atau kontennya, kandungannya sebagai ejekan, sebagai cacian. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya, yang tidak boleh itu kandungannya adalah mencela. Itu hal-hal yang sederhana dulu pernah kita lalui. Saya ingin berikan solusinya. Apabila ada kita punya sahabat, kerabat, teman yang kemudian karena dulu kita belum tahu ilmunya ini akan mengakibatkan hal yang fatal di kemudian hari, apalagi orang yang kita berikan panggilan itu tidak terima, ya, atau tidak merasa berkenan di dalam hatinya, kemudian nantinya dia akan minta interupsi kepada Allah, minta peradilannya Allah, yang tidak akan pernah mungkin Allah tidak berbuat adil, sudah barang tentu adil. Kemudian ini akan fatal, maka carilah teman-teman kita yang dulu pernah kita sematkan dengan panggilan-panggilan yang tidak mengenakan dirinya. Kemudian dari sekarang kita bertemu, berjumpa, mintalah mohon maaf kepada orang tersebut. Dan harus dikatakan secara tafsil, secara perinci. Kenapa saya katakan saya minta maaf? Karena sebutan saya kepada engkau dahulu sampai teman-teman yang lainnya pun ikut memanggil dengan sebutan yang kau tak suka itu. Sulitnya antara kita berhubungan dengan Allah dengan manusia, paling sulit adalah kepada manusia. Kita tinggalkan sholat. Kemudian malamnya kita sholat tahajud, sholat taubat, istighfar sambil menunggu fajar, astagfirullahaladzim. Di siang harinya, saya yakin, orang yang bertaubat di malam harinya, siang harinya sudah putih bersih tanpa noda, bagaikan anak bayi yang baru lahir. Tidak ada lagi dosa. Saking Rahman, Rahim, dan Maha Pengampunnya Allah. Tapi apabila kita memohon maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, sebelum ada kata halal dan ikhlas, makanya jangan sampai kita berharap pada Allah. Kalau masih ada orang yang kita zalimi, kita aniaya, kemudian saat ini dia masih hidup, kita minta untuk Allah panjangkan usianya sebelum dia meninggal dunia, kita nggak sempat untuk mohon maaf kepada dirinya. Ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh
Innallaha tawwabur rahim. 3 poin yang bisa kita ambil pada ayat yang ke-12 ini. Ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memiliki aturan main lagi-lagi soal sosial. Menjaga keharmonisan antara seseorang kepada masyarakat yang lainnya. Antara pribadi seseorang kepada pribadi yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah, hindarkanlah, jangan sampai setiap kali kehidupanmu selalu dipenuhi, dipadati dengan aspek buruk sangka. Daya pandangmu selalu berburuk kepada saudaramu. Cara menilaimu selalu tidak mengelokkan kepada saudaramu. Sehingga kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 ini yang paling pertama istifadahnya, pelajarannya adalah waspadai prasangka buruk. Waspadai prasangka buruk. Kenapa? Prasangka buruk itu adalah sesuatu yang sudah dinyatakan oleh Allah dalam ayat ini dosa. Coba kita bayangkan, bahasanya prasangka buruk. Padahal belum tentu keburukan itu nyata. Baru hanya berprasangka. Hanya memiliki perkiraan, duga-dugaan. Setiap duga-dugaan itu disebutnya oleh karenanya dhon. Dhon. Ada syak, ada dhon, ada al-yaqin. Syak adalah kebimbangan, keraguan-raguan. Dhon di pertengahan sebelum mencapai tahap yakin. Yakin, percaya, menjadi anutan. Ketika dhon ini kalau dipresentasikan ya hanya kisaran 50 sampai 60. Tidak lebih daripada 70, bahkan tidak sampai 80, 90, bahkan 100. Nah, karena itu dhon yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang kandungannya soal kejelekan, prasangka buruk, dugaan yang tidak berlandaskan apapun, dasarnya tidak ada, faktanya pun tidak dipegang. Ini yang mengakibatkan seseorang tidak akan pernah mendapati semua amal solehnya berbuah menjadi kenikmatan di alam barzahnya. Ini Bu, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wala tajassasu. Wala tajassasu itu adalah mengintai. Ada upaya mencari keburukan dan kesalahan orang lain secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Maaf, saya nanti akan masuk kepada apabila kita masuk menjadi salah satu anggota kepolisian yang memang kerjaan kita adalah menyelidiki. Bagaimana hukumnya? Saya akan masuk ke situ. Hukum asalnya wala tajassasu adalah tidak diperkenankan, dilarang oleh Allah agar setiap umat Islam tidak boleh memiliki sifat selalu mencurigai orang lain yang dia adalah orang yang tidak jelas-jelas bersalah. Tidak boleh mencari kesalahan saudara kita dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara diam-diam. Niatnya adalah untuk menjatuhkan kehormatan saudara kita. Itu tadi nanti kita akan masuk itu. Niatnya bukan memang mandat dari negara. Kalau pihak kepolisian, pihak-pihak aparat keamanan, itu bukan lagi mengintai namanya. Bukan lagi mengintai untuk menjatuhkan. Mencari kebenaran. Itu mencari dan menguak fakta yang ada. Mencari pembuktian. Mencari bukti hukum. Nah, kalau ini secara hukum asalnya adalah orang yang ingin menjatuhkan saudaranya. Sehingga apa? Dicarilah kelemahannya. Dicarilah apa yang bisa digoreng nantinya sebagai apa? Cacat dan celah saudaranya. Untuk kemudian di halayak ramai, di publik, disebarluaskan gitu. Yang terpenting segala sesuatu itu adalah niatnya. Innamal a'malu
binniyat. Segala setiap perkara itu tergantung kepada si pemilik niatnya. Yang ketiga, larangan soal ghibah. Ini tidak kalah pentingnya lagi. Soal ghibah. Insyaallah. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian satu sama lain menggunjing kepada kelompok yang lain. Berbicara soal keburukan orang lain yang orang kita targetkan, yang bicarakan ini kendati pun tidak ada, maka itu yang disebut dengan ghibah. Saya membicarakan kejelekan saudara saya yang A di hadapan saudara saya yang B dan C. B, C tahu nggak? A ini orangnya begini loh, begini loh, begini loh. Kalau saja betul itu terjadi pada dirinya, masih masuk ranah ghibah. Sesuatu yang apabila terdengar oleh telinga orang yang kita bicarakan, dia akan merasa tidak ikhlas, dia akan merasa emosi, dan dia marah sudah barang tentu kepada orang yang berbicara, kepada saya. Tapi ini kadang-kadang yang lebih justru terjadi di negeri kita, di potret masyarakat kita. Apa yang kita ghibahi sesungguhnya nggak terjadi dalam dirinya. Jatuhnya bukan lagi ghibah, tapi fitnah. Dan itu lebih hebat lagi hukumannya dari Allah berbanding dengan ghibah. Kalau ghibah sesuatu yang memang terjadi, ada, nyata di dalam dirinya. Kemudian tanpa disadari dan tanpa diketahui oleh orang yang kita maksud, kita bicara kepada teman-teman yang lain. Bagi saya ini satu ilustrasi yang barangkali tidak ada lagi tandingannya. Karena apa? Ketika kita membicarakan aib daripada saudara kita, bayangkan yang dimaksud oleh Nabi adalah adakah di antara kalian yang menginginkan menyantap daging mentah nan bangkai? Daging mentah nan bangkai dari saudaramu, artinya apa? Saudaranya sudah mati, sudah menjadi bangkai. Ada nggak yang mau menyantap? Sementara yang kau bicarakan itu adalah keburukan daripada saudaramu yang masih hidup. Yang masih hidup lebih enak. Karena dalam keadaan hidup. Artinya adalah kalau kita memakan bangkai orang yang sudah meninggal dunia, sudah mati, sudah menjadi bangkai, itu alangkah lebih menjijikkannya. Artinya sikap orang yang ghibah itu lebih menjijikkan daripada memakan bangkai saudaranya. Bayangkan Bu, uzkuru mahasina mautakum, kata Nabi. Sebutlah banyak-banyak di dalam beberapa momentum dan event kebaikan orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Tetangga kita baru meninggal dunia. Sunnahnya adalah kita bicarakan semua prestasi, semua kebaikan, semua ajakan, nilai sosial yang dulu almarhum atau almarhumah masih hidup. Itu adalah sunnah Nabi. Adapun wakufu an masawihim, kunci rapat-rapat lidah kita, jangan sampai menuturkan satu keburukan apapun yang pernah dilakukan oleh almarhum saudara kita yang sudah meninggal dunia. Bayangkan, dalam keadaan jasad yang sudah tidak lagi beruh, bernyawa, konsep dari Nabi ini tidak diperkenankan untuk kita menyebutkan keburukan orang yang sudah meninggal dunia. Sementara ghibah, orangnya ada, masih hidup, belum menjadi bangkai. Kok teganya kalian mengumbar keburukannya? Ini kurang lebih analoginya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan nilai takwa dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu meningkat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang dapat saya sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.